pada sidang yang ke-7. Dan besok insya Allah akan menghadirkan ada sidang yang ke-8 itu ada menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kita. Gitu loh. Spontan, nggak ada yang merintah. PWI sama sekali nggak merintah bongkar, nggak ada. Baikkan oleh beliau tadi, yang melakukan itu bukan Gustom dan Gus Puja, awalnya masih ada. Ratusan ya pada saat itu yang melakukan pembongkaran lokasi gitu. Bangunan Sungkup itu gitu. Nah beliau datang itu hanya action pada saat itu ya kan, action untuk membuat konten itu TV Al-Wahhab Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV Al-Wahhab dimanapun Anda berada. Dari kawasan Susuk, Buluah Kerajaan Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Wahhab Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Dulu TV Al-Wahhab, kali ini saya bersama dengan Ketua Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan wilayah Jawa Timur yang viral pertama kali dengan ceramahnya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bukan berasal dari Yaman, Al-Yamani. Dan juga bersama dengan Gus Naim selaku pengacara dari Gustom. Kita akan berbicara tentang Gustom kali ini, Studi TV Al-Wahhab. Mumpung ketemu Gus Puja ya. Iya, Gus Puja gitu ya. Gus, saya bertanya terlebih dahulu bagaimana jenengan mensikapi tentang kasus Winongan ini sebagai Ketua Umum Wilayah Jawa Timur PWLS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal dari kasus Winongan itu sebetulnya sudah lama. Ya. Di situ ada makam dari Habib dan di situ ada kuncup. Yang kuncup itu pada waktu itu belum dibangun, cuma ada beberapa tiang dan itu tidak dipermasalahkan. Ya. Dipermasalahkan ketika dibangun permanen dengan menggunakan cor dan lain sebagainya, sehingga berdampak kepada makam-makam leluhur di situ. Iya. Makam-makam leluhur di situ banyak daripada leluhur dari pengasuh-pengasuh pondok pesantren di Pasuruan. Dan itu situs tua di situ. Makam Serambi itu situs tua. Masjid itu saja yang bangun itu ada yang mengatakan Mbah Soleh Semandi Winongan. Oh iya. Lah jadi pihak keluarga ahli waris keberatan dengan bangunan itu Karena ditindih. iya. Kita tidak membahas masalah makomnya, bangunan. Jangan salah paham, bangunan itu karena berdampak kepada makom-makom yang ada, sehingga ahli waris minta tolong kepada PWI Kabupaten Pasuruan. Tapi tidak respon, tidak ada keberanian dari Pasuruan. Sehingga kiai-kiai itu meminta tolong kepada Jawa Timur untuk masalah ini. Itu asal mulanya. Nah, ketika itu saya ngutus pengurus Jawa Timur untuk bermusyawarah dengan keluarga. Apa yang diinginkan oleh keluarga itu apa? Setelah musyawarah selesai, baru laporan ke saya. Intinya keluarga keberatan dengan bangunan tersebut, ingin normalisasi, dikembalikan ke asal mula, agar makam-makam yang terdampak tertimbun itu muncul kembali gitu. Lah, posisi PWI di situ hanya menjalankan tugas dari keluarga untuk audiensi dan klarifikasi kepada pihak yang berwenang, gitu. Akhirnya saya mau, asalkan seluruh ahli waris tanda tangan semua itu, Yai Nur Hasan Wozi, Yai banyak Yai yang ikut bertanda tangan, Yai Suwaidi, semuanya banyak yang tanda tangan ahli waris. Akhirnya saya buat surat yang dikirimkan kepada beberapa pihak yang berwenang terkait, termasuk diantaranya kepala desa. Puncaknya pada hari Rabu itu tanggal 1 meminta
memohon kepada masyarakat sekitar untuk hadir dalam acara ziarah kubro dan tahlil akbar di Makom Winongan. Ya. Setelah itu bersama-sama ke kantor desa untuk membicarakan masalah bangunan tersebut Iya, iya, iya. antara dua belah pihak. Itu loh ceritanya. Entah dua belah pihak itu dari pihak mereka tidak datang, kita nggak tahu. Yang jelas acaranya seperti itu. Saya sebetulnya nggak hadir karena itu wewenang dari keluarga, bukan wewenang PWI. Iya. Wewenang dari keluarga dan ahli waris. Biar tahu jelas ya. Iya. Lah, setelah acara sudah ditentukan, saya dimohon oleh sebagian keluarga untuk datang. Tolong Gus, panjenengan rawuh sebagai wakil dari Jawa Timur. Sebagai wakil aja. Saya nggak menginstruksikan kepada PWI. Anggota enggak. Saya sendiri berangkat sendiri. Karena itu wewenang dari keluarga. Iya. Saya datang ke sana, acaranya sudah selesai. Dan kepala desa memberikan penjelasan masalah status tanah. Beliau mengatakan tanah ini adalah tanah negara yang diperuntukkan untuk makam umum. Dan saya tidak pernah mengizini bangunan ini. Oh. Di situ timbul kekacauan, gitu loh. Spontan, Spontan berarti. spontan, nggak ada yang merintah. PWI sama sekali nggak merintah bongkar, nggak ada merintah. Iya, iya, iya. Sampai cermati undangan yang saya sampaikan, itu klarifikasi antara keluarga dengan pihak terkait. Iya. Lah, setelah terpicu emosi minta dibongkar, artinya mereka kalau begitu kita normalisasi aja, kembalikan ke asal mula. Itu dihalangi sama keluarga. Jangan, kita harus melalui prosedur. Pak Son Haji ya. Iya. Pak Son Haji. Loh, Gus Dur juga gitu. Saya tahu sendiri. Iya. Jangan. Di situ lengkap. Ada kasat intel, ada koramil, ada Iya, lengkap semua. Tapi keluarga dan masyarakat ahli waris sudah panas waktu itu. Karena makam leluhurnya sudah tertimbun. Sudah tertimbun semuanya ya. Akhirnya ada yang naik ke genteng Ngambil ngambil gitu. gendang. Akhirnya tidak terkendali. Dilarang nggak terkendali. Jadi kejadian tidak ada yang merintah, tidak ada. Apalagi PWI sama sekali tidak merintah. Jangan Masa salah paham. artinya ukurannya masa berarti ya. Masa akhirnya kita karena tidak terkendalikan kita keluar, kita kiai-kiai keluar, sama aparat keluar. Semua aparat juga keluar. TNI Polri. Ada sebagian, tidak tahu lah kita pokoknya keluar di situ. Iya. Ada di depan masjid, sekitar setengah jam kalau nggak salah, baru Gustom itu datang. Itu Gustom datang ke situ atas rencana sendiri atau atas? Ya nggak tahu, Nggak mungkin tahu. sendiri. Kalau saya nggak pernah merintah. Oh, berarti nggak ada kaitannya dengan kalau PWI. dia mengatakan saya merintah, mana buktinya? Nggak pernah saya merintah. Secara organisasi beliau termasuk anggota PWLS atau bukan? Bukan, Oh, bukan. bukan, simpatisan. Simpatisan. Bukan. Kultural. Kultural. Bukan. Ya, PWLS. Dia memang berjuang, gitu, berjuang. Iya, iya, iya. Dari itu kehendak beliaunya sendiri, gitu loh. Oh, iya, iya. Tapi bangunan itu sudah terbongkar. Oh, Sudah terbongkar. Dia datang sebetulnya dia hanya buat konten, gitu loh. Sebelum terjadinya proses yang tadinya dengan ceritakan, sudah ada komunikasi dengan Gustom belum? Jenengan? Ada, saya. Sudah ada. Nggak sama sekali? ada. Artinya nggak kenal jenengan. Lu kenal, kalau kenal Enggak maksudnya dalam proses itu kejadian itu jenengan kan tidak mengenal Gustom di kasus ini. Tiba-tiba saja beliau datang. ya Kayak gitu. Lu kok datang sama katanya iya gitu. tahu dari undangan di media sosial. Oh, Ya, iya. grup. Iya. Kan itu untuk umum memang Iya. itu. Artinya yang saya maksud Iya. tidak kenal itu seperti itu. Lah, karena itu pihak mereka kan jengkel sama Gustom. Dibidik kan ya sering buat konten yang Iya, iya. aneh. Dan disitulah sebetulnya yang terjadi itu di situ kayaknya saya pikir sangat tidak masuk kalau Apa ada- satu dua orang yang dia Apa ada pihak-pihak tertentu di belakang Gustom tidak tahu saya. Nggak untuk tahu. mengacaukan perjuangan Wali Songo Indonesia? Nggak tahu kalau saya itu. Udah tahu. Insya Allah itu spontan. Oh, spontan. Nah, itu intinya seperti itu. Iya, iya. Jadi kalau narasi yang sekarang terjadi di luar, katanya yang merintah itu PWI, yang ngutus BTI, yang
Tidak benar itu. Sama sekali. Tidak benar. Tidak Oke. benar. Oke, saya ganti dengan Gus. Sebagai pengacara dari Gus Tom, punten mic-nya. Sebagai pengacara dari Gus Tom, bagaimana perkembangan saat ini, Gus? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan kalimat Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Oke. Bismillah. Jadi kami sampaikan bahwa fakta persidangan, ya, Yai ngapunten Yai, Gus Tom ini dan Gus Puja, memang kalau Gus Tom itu berangkat atas inisiatif Sendiri. artinya berdasarkan undangan di grup, dan itu untuk umum, dan merasa terpanggil beliau, karena ada merasa itu siapapun acara hall ya, acara istighosah atau apa itu, ziarah kubro. itu satu. Yang kedua, beliau ya kemungkinan ada teman-teman dianggap gitu. Nah, artinya apa? Pada saat ini beliau datang memang benar apa yang disampaikan oleh beliau, ya, oleh Yai Rijal, bahwa beliau datang itu setelah 30 menit ya. atau sudah acara pembongkaran selesai, sudah kondisi bangunan itu hancur, Sudah hancur dan masyarakat sudah tidak ada di situ. masih ada sebagian gitu ya, mungkin baru istirahat atau apa enggak tahu ya. Kemudian beliau datang, ketemu teman-teman, dan beliau penasaran ada apa di belakangnya. Kan beliau juga memiliki lawan kongguri, tapi rasa melok-melok. Beliau sudah mencegah, beliau juga tuh, nggak usah milu-milu terkait masalah itu. Wes deloken wae kan gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah di dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gus Tom dan Gus Puja ini sebenarnya sebagaimana yang disampaikan oleh beliau tadi, yang melakukan itu bukan Gus Tom dan Gus Puja, awalnya masih ada ratusan ya pada saat itu yang melakukan pembongkaran lokasi gitu. Bangunan Cungkup itu gitu. Nah, beliau datang itu hanya action pada saat itu, ya kan, action untuk membuat konten itu ya. Termasuk palu yang dipakai kalau palu itu ke Gus Puja, artinya ya juga mungkin karena dianggap pemikirannya Gus Tom, Gus Puja atau Gus Pujanya itu dan teman-teman masyarakat itu dianggap legal. Persoalannya apa? Di sana dihadiri oleh para tokoh-tokoh, baik itu dari Sekcam, ada Terantib Kecamatan, ada Kapolseknya, ada kepala desanya, komplit gitu loh. Dianggap itu sah, legal, maka beliau itu. Nah, apa yang disampaikan itu, kalau di video-video itu memang ada ya yang melakukan pencegahan. Kalau saya melihat dari video-nya, dari video-video itu Gus Haji yang melakukan pencegahan. Nah, tapi yang lain setelah itu sebelumnya kan ada orasi ya, sebelum Panjenengan Rawuh itu ada orasi ya. Beliau kan katanya waktu sudah kepala desa ya, sudah betul. Iya. Jadi pada saat itu sebelum ada pembongkaran itu paginya itu ada orasi, memang ada dari orasi para tokoh-tokoh termasuk yang terakhir kepala desa, ya kan? Ada kepala desa yang melakukan orasi, termasuk beliau paham seperapatnya ya itu. Dan mengatakan bahwa bangunan yang ada di atas Cungkup itu memang tidak berizin. Itulah mulai memicu, kalau menurut kami melihat dari pandangan sisi hukum, ya itulah yang memicu masyarakat untuk melakukan pembongkaran bangunan yang ada atas TPU itu. Itu. Kemudian setelah melalui beberapa sidang sampai hari ini, kira-kira menurutnya dengan prediksinya itu akan sampai pada titik kemenangan atau gimana? Namanya pengacara itu kita punya kode etik. Ya. Ya, kita tidak boleh beropini dan tidak boleh menjanjikan sesuatu. Itu pertama yang harus kita pegang. Jadi kita akan ikhtiar berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan itu. Dan kemudian pada saat ini sidang Gus Tom menginjak kepada sidang yang ke-7. Dan besok insya Allah akan menghadirkan ada sidang yang ke-8 itu ada menghadirkan saksi-saksi yang meringankan kita. Jadi itu. Dan sebelumnya paginya kita akan melakukan PS, pemeriksaan setempat di lokasi. Dan kemudian insya Allah dilanjutkan kepada sidang yang berikutnya. Gitu. Apakah nanti akan usahakan terkait tentang keaslian makam tersebut? Mungkin ada uji forensik dari makam itu
Nah, kalau kita kaitan itu nanti kita lihat perkembangannya. Oh iya, iya. Ya, Siap, kita tidak boleh ngomong atau mengandai-andai kan itu. Ya, Itu mungkin semua ada kewenangan rencana dari itu, proses gitu. persidangan kayak apa, pokok perkaranya apa. Kan gitu. Siap. Oke. Oke, matur nuwun atas waktunya ini. Ya, saya pesan kepada teman-teman saudara-saudara yang lain di dalam perjuangan ini, bukalah hati nurani. Siap. Kedepankan sisi kemanusiaan. Jangan menjudge seseorang tanpa pengetahuan. Karena apa? Itu berbahaya. Al-fitnatu asadu minal qatl. Jadi kita sampaikan apa yang benar. Qulil haq walau kana murran. Kan gitu. Siap. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Kiai. Demikian Sedulur TV Al-Waha perbincangan saya Aji Mumpung ketemu di Rakornas PWLS Rakornas di Demak ini. Sudah ada manfaatnya, saya Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.